Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Rekayasa Hidrologi. Kemudian melanjutkan kemarin kita sampai di pertemuan 12. Pada kesempatan ini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan sebagai pelengkap di minggu ke-13 dan 14 sebelum nanti kita melakukan pertemuan terakhir di minggu 15. Oke, langsung saja kita mulai. Saya share screen kan. Materi ini sebenarnya saya dapatkan dari Bu Putri ya teman-teman. Jadi dosen hidrologi sebelumnya di sini saya berperan sebagai pengganti saja. Jadi materinya semua saya dapatkan dari beliau dan saya bertugas untuk menyampaikan saja seperti itu. Oke, yang pertama mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah dibahas kemarin sedikit-sedikit dan saya lihat kalau saya baca materi-materinya ini cenderung pada pengulangan ya, artinya pendetailan pada beberapa bagian seperti itu. Yang pertama ada limpasan. Mungkin teman-teman juga sudah pernah saya jelaskan bahwa limpasan itu adalah runoff dan atau bisa disebut dengan runoff, limpasan air. Kemudian sebenarnya apa itu limpasan? Nah, di sini ada pengertian limpasan. Nah, jadi apabila intensitas hujan yang jatuh di suatu DPS atau DAS melebihi kapasitas infiltrasi. Infiltrasi adalah penyerapan air ke dalam tanah. Setelah laju infiltrasi terpenuhi, maka air akan mengisi cekungan-cekungan pada permukaan tanah. Nah, setelah cekungan penuh, air akan mengalir melimpas di atas permukaan tanah karena sudah tidak ada daerah yang digenangi lagi. Air itu mereka akan mengalir mencari daerah yang bisa digenangi lagi. Nah, itulah air yang mengalir di atas permukaan tanah itu disebut dengan limpasan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah runoff, surface runoff seperti itu. Kemudian yang berikutnya limpasan permukaan. Tadi kita bicara limpasan, kemudian kita sekarang bicara tentang limpasan permukaan. Nah, limpasan permukaan atau surface runoff merupakan air hujan yang mengalir dalam bentuk lapisan tipis di atas permukaan lahan. Seperti itu. Jadi dia air-air tipis yang tadi dia mengalir di atas permukaan lahan seperti itu. Yang berikutnya ada variabel apa saja yang ditinjau dalam analisis banjir. Nah, karena tadi kita bisa tahu bahwa sebelumnya di saat teman-teman presentasi di sini mungkin juga tahu ya bahwa salah satu kejadian banjir itu disebabkan karena aliran permukaan yang terlalu banyak. Jadi air yang tidak meresap ke dalam tanah atau air yang tidak mengisi cekungan-cekungan itu kemudian mengalir dan debitnya itu sangat banyak, kemudian menggenang di suatu wilayah atau itu menambah debit di sungai dan mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, kemudian bicara tentang banjir, ternyata variabel yang ditinjau di dalamnya ada kecepatan aliran seperti itu. Dan apa saja di dalamnya? Yang pertama ada volume banjir, kemudian yang kedua ada debit puncak, ketiga ada tinggi genangan, keempat ada lama genangan, dan yang kelima ada kecepatan aliran seperti itu. Kemudian apabila mengetahui data debit dan data hujan, maka dapat dicari hubungan antara hujan yang jatuh dengan debit aliran yang terjadi ya. Pengalihan ragam dari data hujan menjadi debit aliran atau debit banjir dapat dilakukan dengan ternyata dapat ditinjau dengan 3 metode. Yang pertama metode rasional, yang kedua metode hidrograf, dan yang ketiga adalah hidrograf satuan sintesis. Seperti itu. Kemudian pengalih ragaman dari data hujan menjadi debit banjir, debit rendah, itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu metode regresi, metode MOC, metode tangki. Nah, kalau ini tadi dialihkan menjadi dari data hujan dialihkan ke debit aliran. Kalau yang kedua ini adalah dari debit hujan menjadi debit rendah atau debit kekeringan. Ketiganya atau keenam metodenya mungkin akan berbeda dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau saya membahas tentang detailnya, mungkin ini bukan ilmu saya. Jadi nanti saya hanya memberikan secara general. Jika teman-teman ingin belajar lebih lagi, mungkin bisa dipelajari sendiri atau bisa ditanyakan kepada Bu Putri atau Bu Retno.
Seperti itu yang ahli di bidang hidrologi. Kemudian membahas balik lagi kepada limpasan air. Kembali lagi ke limpasan air, ternyata komponen dari limpasan itu terdiri atas 3 sumber, teman-teman. Jadi yang pertama ada aliran permukaan, kemudian yang kedua ada aliran antara, dan yang ketiga ada aliran air tanah. Jadi kalau kita lihat dari 3 sumbernya itu mungkin kita juga bisa tahu lokasinya ya. Yang pertama dilihat dari namanya, yaitu permukaan, itu mungkin adalah air yang dia akan bergerak di atas permukaan tanah kita, dan mungkin bisa kita lihat saat terjadi hujan yang sangat lebat. Kemudian kalau aliran antara mungkin itu air yang mengalir masih di bawah permukaan tapi belum sampai di air tanah, seperti itu. Dan yang ketiga seperti yang kita tahu yaitu aliran air tanah, berarti suatu air yang mengalir di dalam tanah, dan kadang-kadang itu juga bisa menjadi sumber air bersih, seperti itu. Kemudian berikutnya ada yang namanya aliran permukaan atau surface flow ya. Aliran permukaan atau surface flow. Bagian dari air hujan merupakan suatu bagian dari air hujan yang mengalir dalam bentuk lapisan tipis di atas permukaan tanah dan merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Karena tadi suatu daerah mungkin karena dia tidak bisa meresap atau di cekungannya telah terisi kelebihan air yang ada di permukaan, dia akan mengalir mencari suatu daerah yang bisa digenangi. Nah, daerah yang bisa digenangi tadi mungkin bisa menjadi tergenang dan menjadi banjir, atau bisa menambah debit di sungai sehingga menyebabkan banjir di sungai juga bisa jadi. Dan hal ini ternyata setelah diteliti juga penyebab utama banjir adalah adanya surface flow atau aliran permukaan yang berlebih, seperti itu akibat hujan yang sangat deras dan air itu tidak bisa meresap atau daerah resapannya sudah terpenuhi semua, makanya air itu akan bingung meresap ke mana lagi tempat yang akan bisa saya datangi. Nah, air itu akan mengalir ke daerah rendah dan menyebabkan terjadinya genangan, seperti itu. Kemudian di sini selain ada surface flow, ada juga aliran antara ya. Tadi kan kita sudah bahas tiga jenis limpasan. Ada yang pertamanya artinya ada aliran permukaan, kemudian yang kedua aliran antara, dan aliran air tanah. Aliran permukaan atau surface flow itu merupakan suatu penyebab utama banjir. Kemudian yang berikutnya ada aliran antara. Nah, aliran antara ini adalah aliran dalam arah lateral yang terjadi di bawah permukaan tanah. Jadi dia arahnya lateral, kemudian terjadi di bawah permukaan tanah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu aliran air tanah. Aliran air tanah yang terakhir yaitu aliran yang terjadi di bawah permukaan air tanah ke elevasi yang lebih rendah, yang akhirnya menuju sungai atau langsung ke laut, seperti itu. Kemudian mungkin kalau misalkan digambarkan ini menjadi suatu bentuk seperti ini ya. Misalkan ini ada permukaan tanah kita di mana topografinya itu tidak sama. Ada yang daerah tinggi, ada yang daerah rendah, kemudian ada dataran tinggi. Kemudian ternyata muka air tanah di suatu daerah itu terletak di sekian meter. Nah, dia ada cekungan di sini, entah itu bisa danau ataupun sungai dan lain sebagainya. Kemudian di sini permukaan lagi. Nah, yang dinamakan aliran permukaan saat ada hujan, kemudian terjadi infiltrasi, penyerapan air hujan oleh tanah, dan perkolasi semakin ke dalam penyerapannya. Nah, air yang tidak terserap karena air itu dia bergerak ke cekungan, ketika cekungannya sudah terisi, maka ini akan membentuk suatu aliran permukaan. Dia akan mengalir akibat hujan. Kemudian yang mengalami proses infiltrasi tadi akan yang berada di letak antara permukaan dan mata air, muka air tanah, itu disebut dengan aliran antara. Sedangkan air tanah yang ada di bawah muka air tanah disebut dengan aliran air tanah. Seperti itu. Jadi dia akan juga sama-sama menuju ke tempat yang rendah, seperti itu. Jadi ini adalah suatu gambar
komponen limpasan seperti itu. Oke, selanjutnya karena kita juga tadi membahas jenis limpasan air, nanti ada juga hubungannya tentang bentuk-bentuk tipe sungai. Karena tadi air itu akan bergerak ke arah yang lebih rendah ya. Mungkin tujuannya bisa sungai, bisa laut dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini ada beberapa perhitungan. Kita kembalikan di tipe sungai dan tipe sungai itu dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, teman-teman semua. Yang pertama adalah sungai perennial, yang kedua sungai ephemeral, dan yang ketiga adalah sungai intermittent. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, ini adalah ketiga tipe sungainya. Bentar, saya naikkan dulu ini. Ini bisa dilihat ketiga tipe sungainya ya. Yang pertama ada sungai perennial, kemudian yang B ada sungai ephemeral dan sungai intermittent. Jadi sungai perennial adalah sungai yang mempunyai aliran sepanjang tahun ya. Jadi bisa digambarkan di sini sungai perennial itu digambarkan yang pertama ini. Nah, dia akan memiliki debit air sepanjang tahun. Jadi entah itu musim kering ataupun musim hujan, dia akan selalu ada air. Saat musim hujan, elevasi muka air itu akan berada pada ketinggian di sini. Kemudian saat musim kering, dia akan memiliki elevasi di sebelah sini. Jadi sungai itu tidak akan pernah mengalami kekeringan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada sungai eh ephemeral. Nah, sebelum itu mungkin kita bahas terlebih dahulu ya sungai perennial, karena sungai perennial itu adalah sungai yang sangat bermanfaat ya, karena dia sepanjang tahun pasti ada isinya. Jadi pengertian di sini juga dia sebutkan selama musim kering di mana tidak terjadi hujan, aliran sungai perennial adalah aliran dasar yang berasal dari aliran air tanah. Nah, sungai tipe ini terjadi pada das yang sangat baik. Misalkan masih berhutan lebat ya, jadi masih terjaga sifat alamiahnya. Kemudian masih rimbun dan lain sebagainya. Sungai-sungai di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua termasuk dalam sungai tipe ini. Jadi sungai-sungai besar yang sepanjang tahun itu selalu ada alirannya. Variasi debit aliran sungai pada musim kemarau dan penghujan tidak besar. Nah, kalau yang kedua, sungai ephemeral, bisa kita lihat di sini, di yang B ya, ke sungai ephemeral, dan ini yang C. Tapi nanti kalau misalkan ada kesalahan, silahkan diteliti. Dia kalau yang bentuk ini, dia kalau kita lihat dari gambarnya, bahwa sepanjang tahun itu sungainya tidak ada air. Tidak ada muka air. Muka airnya berada di bawah cekungan sungai. Sedangkan kalau yang terakhir ini, kalau di musim kemarau, dia tidak ada airnya. Tetapi saat di musim hujan, dia memiliki air seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada pengertian. Jadi sungai ephemeral adalah sungai yang mempunyai debit hanya apabila terjadi hujan yang melebihi laju filtrasi saja. Kemudian permukaan air tanah selalu berada di bawah dasar sungai, sehingga sungai ini tidak menerima aliran air tanah yang berarti tidak mempunyai aliran dasar. Sungai-sungai di Nusa Tenggara termasuk dalam bentuk sungai ephemeral. Nah, biasanya sungai-sungai ephemeral seperti gambar B ini, dia hanya menampung air limpasan yang di luar debit biasanya seperti itu. Jadi misalkan ada tambahan debit yang luar biasa, barulah dia masuk ke dalam aliran sungai ini. Biasanya ada di daerah gurun, di daerah yang panas seperti itu. Makanya dia selalu kering seperti itu. Mungkin di Nusa Tenggara kalau di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada intermittent. Nah, intermittent sendiri adalah sungai yang mempunyai karakteristik campuran antara tipe tadi perimeral dan ephemeral. Jadi pada suatu periode saat dia musim hujan, dia ada airnya, tetapi saat musim kemarau dia tidak ada airnya. Airnya turun sampai ke dasar sungai, sehingga sungainya tidak ada alirannya, seperti itu.
Kemudian setelah itu ternyata ada hubungan antara hujan dan limpasan itu. Jadi semakin besar hujan akan mengakibatkan limpasan juga akan semakin besar seperti itu. Nah, secara fisika ternyata secara mekanika fluida, hujan yang jatuh di suatu das akan berubah menjadi aliran di sungai. Dengan demikian, terdapat suatu hubungan antara hujan dan debit aliran yang tergantung pada karakteristik dasnya sendiri-sendiri. Hujan dapat diukur dengan cara sederhana seperti telah dijelaskan di depan. Stasiun pengukur hujan bisa cukup banyak di suatu das dan pengukuran juga dapat dilakukan dalam waktu panjang. Sementara itu, pengukuran debit biasanya lebih sedikit daripada pengukuran hujan, baik dalam hal jumlah stasiun maupun waktu pengukuran. Dengan demikian, jumlah data hujan biasanya jauh lebih banyak daripada data debitnya. Untuk itu, perlu dicari bentuk persamaan debit aliran sungai sebagai fungsi curah hujan. Nah, berdasarkan kedua jenis data yang tercatat dalam waktu bersamaan dan dengan telah didapatnya persamaan tersebut, maka dapat diperkirakan debit aliran berdasarkan data hujan pada waktu di mana tidak ada pengukuran debit. Bentuk umum dari hubungan antara hujan dan limpasan adalah dapat disajikan dalam gambar 6.4 ya, tapi persamaannya adalah seperti ini. Kedalaman limpasan atau Q sama dengan B, P dikurangi PA ya. Apa itu B, P, dan PA? Kalau Q adalah kedalaman limpasannya, kalau P adalah kedalaman hujan, kemudian kalau PA adalah kedalaman hujan di bawah nilai tersebut jika terjadi limpasan, kemudian P adalah kemiringan garis. Nah, di sini ada hubungan linear ya antara hujan aliran atau P dengan limpasan. Nah, bisa kita tahu bahwa semakin besar P-nya, limpasannya juga akan semakin besar. Nah, dan kemiringan ini, kemiringan sumbu kemiringannya ini bisa dihitung dengan cara delta P dibagi delta Q ya. Seperti itu. Makanya dia akan muncul persamaan Q adalah B kemiringan dikali P dikurangkan dengan PA. Seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini ada penjelasan dari grafik tadi. Apabila curah hujan P lebih kecil daripada PA, di sini kan persamaannya P dikurangkan dengan PA, otomatis P-nya itu harusnya nilainya yang lebih besar. Tapi ada suatu kondisi jika P-nya itu lebih kecil daripada PA, berarti seluruh hujan tersebut hilang di das yang berupa infiltrasi dan evaporasi ya. Nah, ini perlu menjadi catatan, ternyata kalau misalkan P-nya itu nilainya lebih besar dari PA, maka tidak ada air yang melimpas. Artinya semua air yang saat terjadi hujan, air itu akan masuk ke dalam tanah. Kemudian masuk juga ke tampungan permukaan dan limpasan mulai terjadi setelah P lebih besar daripada PA. Jadi limpasan itu akan terjadi setelah P lebih besar daripada PA. Dalam persamaan di atas, B dan PA itu dihitung dengan analisis regresi berdasarkan data hujan dan limpasan. Pemakaian persamaan tersebut memungkinkan untuk tidak menghitung parameter hujan limpasan seperti intensitas hujan, laju infiltrasi, dan sebagainya. Biasanya penyebaran data hujan limpasan cukup besar sehingga persamaan yang mewakili data tersebut mempunyai variasi. Oleh karena itu pemakaian persamaan tersebut sangat terbatas. Meskipun penggunaan hubungan seperti dalam persamaan tersebut terbatas, namun cara ini dapat digunakan untuk memprediksi limpasan bulanan atau tahunan atau diterapkan pada das yang tidak mempunyai pengukuran debit. Nah, di gambar 6.5 adalah contoh grafik hubungan antara hujan dan debit bulanan di SWS Ciujung Ciliman yang berada di Provinsi Banten ya pada tahun 1997. Data dimulai dari stasiun terdekatnya, kemudian di stasiun Kopamaja yang merupakan
luas dasnya adalah 303,7 km persegi, data hujan sepanjang 12 tahun antara tahun 80 sampai 87 dan 91 sampai 94, sedangkan stasiun Parigi luas dasnya ada 602 km persegi dengan debit sepanjang 8 tahunan antara 82 sampai 86, 92 sampai 97. Data hujan rata SWS pada tahun yang sama dengan debit grafik tersebut memiliki bentuk persamaan seperti ini. Jadi debit bulanannya itu dirumuskan di daerah tersebut adalah persamaannya adalah ini 0,59 H ditambah 11,11. H sendiri adalah hujan bulanan mm per bulan. Apabila hujan bulannya adalah 110, maka diperoleh debit aliran itu adalah 0,59 dikalikan dengan tadi 100 ditambah ini. Jadi debit bulanannya adalah 70,11 per milimeter per bulan. Nah, untuk stasiun Kopaja yang memiliki luas das 307, maka debit alirannya adalah tadi 70,11 dikalikan luas dasnya. Kemudian ini satuannya masih dalam mm per bulan dan ini kilometer. Maka kita jadikan ke dalam bentuk meter kubik, makanya dikalikan dengan 1000 sehingga didapatkan Q-nya adalah 8,21 meter 3 per detik dan debit alirannya adalah sekian, seperti itu. Selanjutnya dari persamaan hubungan antara hujan dan debit tersebut yang terdapat di stasiun dengan anggapan bahwa karakteristiknya adalah sama sehingga bisa digambarkan ternyata. Misalkan dia hujan di titik 50, ada hujan di titik 50, maka Ki bulanannya berapa? Kemudian digambarkan juga di sini berapa dan lain sebagainya. Nah, garis regresi inilah yang menentukan rumus ini tadi 0,59 H ditambah ini. Jadi rumus ini itu muncul dari persamaan regresi akibat data-data yang ada. Jadi stasiun hujan itu punya beberapa macam-macam data titik-titik ini. Kemudian dicarilah persamaan untuk debitnya. Nah, ternyata setelah dihitung persamaan debit di analisa regresi sederhana, ternyata debitnya itu adalah sekian. Debitnya adalah sekian. Seperti itu. Setelah dapat debit tersebut, kemudian digunakan untuk menghitung keterangan yang lainnya. Seperti tadi contohnya, misalkan ada debit hujannya adalah 100, maka berapa debit alirannya? Seperti itu contohnya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya konsentrasi aliran. Apa itu konsentrasi aliran? Jadi air hujan yang jatuh di seluruh daerah tangkapan akan terkonsentrasi atau mengalir menuju suatu titik kontrol, seperti ditunjukkan dalam gambar 6.6. 6.6 di sini ya. Air hujan yang jatuh di seluruh daerah tangkapan mengalir sebagai limpasan permukaan garis panas putus-putus. Dia akan ke daerah ini, menuju daerah sini, di sini, menuju ke daerah ini, dan ke bawah. Kemudian masuk ke saluran kecil, selanjutnya bergabung ke saluran yang lebih besar, dan akhirnya konsentrasi di titik A. Debit di A akan maksimum apabila air hujan yang jatuh di seluruh daerah tangkapan telah mencapai di titik A pada waktu yang sama dan dengan waktu konsentrasi tertentu. Jadi waktu konsentrasi atau TC, jadi waktu yang diperlukan untuk seluruh das itu mencapai pada titik di sini ya, titik kontrol A ini. Jadi semua aliran mencapai pada titik tersebut, terkontrol di suatu titik. Itu merupakan konsentrasi aliran. Nah, dari atas ini air akan mengalir ke selokan, menuju ke selokan ini, kemudian ke sini nanti akan terkumpul di daerah paling bawah das atau disebut titik kontrol A, seperti itu. Waktu konsentrasi, kita bicara tentang waktu konsentrasi atau TC, adalah waktu yang diperlukan oleh partikel air yang mengalir dari titik terjauh di dalam das sampai titik yang ditinjau. Misalkan tadi ya, titik tinjaunya adalah A. Waktu konsentrasi bergantung pada karakteristik daerah tangkapan, tata guna lahan, jarak lintasan air dari titik terjauh sampai stasiun yang ditinjau. Kemudian konsentrasi aliran di suatu das dapat dibedakan menjadi 3 tipe tangkapan das. Tipe pertama terjadi apabila durasi hujan efektif
eh, sama dengan waktu konsentrasi. Jadi TC sama dengan T. Tanda seperti ini ya. Saya tidak begitu tahu penyebutannya. Yang penting ini hujan efektif sama dengan TC. Nah, pada saat kondisi ini, semua air hujan yang jatuh di jas telah terkonsentrasi di titik kontrol, sehingga debit aliran mencapai maksimum seperti itu. Nah, misalkan T efektifnya itu, nanti ada T efektif sama dengan TC, kemudian ada T efektif lebih besar dari TC, dan ada T efektif kurang dari TC ya. Ada 3 tipe. Yang pertama T efektif sama dengan TC, namanya terkonsentrasi. Kemudian ada T efektif lebih besar dari TC atau disebut superkonsentrasi. Dan yang ketiga T efektif itu kurang dari TC. Apa bedanya? Tadi kalau misalkan kita lihat T-nya sama dengan T efektif sama dengan efektif, maka pada kondisi ini, semua air hujan yang jatuh di das itu telah konsentrasi di titik kontrol. Artinya semua air akibat hujan itu terkonsentrasi di satu titik, sehingga debit aliran mencapai maksimal. Nah, pada saat itu hujan terhenti, maka aliran berikutnya didirikan tidak lagi aliran dari seluruh das, sehingga debit aliran berkurang secara berangsur-angsur sampai akhirnya kembali nol. Nah, aliran terakhir di titik kontrol adalah air hujan yang berasal dari titik terjauh, sehingga waktu resesi sama dengan waktu konsentrasi dan hidrograf berbentuk segitiga. Tipe tanggapan das seperti ini disebut dengan aliran konsentrasi. Nah, dilihat di gambar 67 titik A di sini ya. Nah, jadi ada waktu efektifnya, kemudian ini debit banjirnya ternyata bisa digambarkan seperti ini, dan dia itu mencapai jam puncak atau mencapai debit puncak saat TR-nya sama dengan TC, sehingga setelah waktu ini uh, Ki puncaknya dia akan sama dengan Ki C juga. Artinya air itu setelah terbuang ya nanti hujan lagi airnya akan berangsur hilang seperti itu. Nah, kemudian misalkan kondisi yang kedua yaitu terjadi apabila durasi hujan efektif lebih lama daripada waktu konsentrasi. Misalkan penjelasannya sederhananya seperti ini. Suatu daerah itu mampu mengkosongkan air selama 10 jam. Nah, saat hujan paling banyak itu 10 jam dan waktu mengkosongkannya 10 jam, maka bisa dikatakan daerah itu tidak banjir karena daerah itu akan terkosongkan dalam waktu 10 jam. Kalau berbeda dengan kondisi yang kedua, apabila durasi hujannya itu lebih kecil daripada waktu konsentrasi, intensitas hujan akan lebih tinggi. Tapi hanya sebagian daerah tangkapan yang memberikan sumbangan pada aliran, sehingga bisa terjadi debit aliran yang terjadi di stasiun yang ditinjau lebih kecil dibanding kalau durasi hujan sama dengan waktu konsentrasi. Dengan demikian, debit aliran akan maksimal bila durasi hujan sama dengan waktu konsentrasinya. Digambarkan seperti ini. Nah, sebentar, sorry. Gambarkan seperti ini. Kondisi yang B, dia ada T efektifnya lebih besar daripada TC. Dia di sini gambarnya ada perbedaan dengan yang ini. Kemudian yang tipe ketiga yaitu apabila durasi hujan efektif lebih pendek daripada waktu konsentrasi atau TR itu kurang dari TC. Pada keadaan ini debit aliran di titik kontrol tidak mencapai nilai maksimal karena tadi sedikit sekali lebih pendek. Setelah hujan berhenti, aliran berkurang sampai akhirnya menjadi nol. Dia disebut dengan aliran subkonsentrasi. Nah, apabila durasi hujan lebih kecil dari waktu konsentrasi, intensitas hujan akan lebih tinggi, tetapi hanya sebagian daerah tangkapan yang memberikan sumbangan pada aliran, sehingga bisa jadi debit aliran yang terjadi di stasiun yang ditinjau lebih kecil dibandingkan durasi hujan yang sama dengan waktu konsentrasi. Dengan demikian, debit aliran akan maksimal bila durasi hujan sama dengan waktu konsentrasinya. Kemudian di sini ada metode rasional ya. Metode rasional itu adalah suatu metode
yang banyak digunakan untuk memperkirakan debit puncak yang timbul oleh hujan deras pada daerah tangkapan atau das kecil. Nah, suatu das disebut kecil apabila distribusi hujan dapat dianggap seragam dalam ruang dan waktu, dan biasanya durasi hujan melebihi waktu konsentrasi. Beberapa ahli memandang bahwa luas das kurang dari 2,5 km persegi dapat dianggap sebagai das kecil. Kemudian pemakaian metode rasional sangat sederhana dan sering digunakan dalam perencanaan drainase perkotaan. Beberapa parameter hidrologi yang diperhitungkan adalah intensitas hujan, durasi hujan, frekuensi hujan, luas das, abstraksi, kehilangan air akibat erosi, dan konsentrasi lainnya. Metode rasional dihitung menggunakan persamaan Q sama dengan 0,278 CIA. Nah, Q adalah debit puncaknya, kemudian I adalah intensitas hujan, A adalah tangkapan, C adalah koefisien airnya tergantung pada jenis permukaan lahan. Ada tabelnya nilai C-nya itu nanti bergantung dengan jenis jenis aliran sungainya. Seperti itu nanti ada misalkan dia daerah perumahan dengan multi unit terpisah, maka C-nya adalah 0,4 sampai dengan 0,6 dan lain sebagainya. Kemudian dalam persamaan 6.2 diperoleh kurva IDF ya. Ini mungkin ada sedikit persamaan untuk menghitung waktu konsentrasi ya atau TC. Waktu konsentrasi atau TC dapat dihitung dengan persamaan yang diberikan oleh Kirpich yang berlaku untuk lahan pertanian kecil dengan luas daerah tangkapan kurang dari 80 hektar bisa dihitung dengan persamaan seperti ini. Dengan TC waktu konsentrasi, L panjang limpasan air, kemudian S adalah kemiringan lahan. Rumus lainnya juga dijabarkan oleh penemu yang lain. Ternyata TC itu juga bisa dihitung dengan persamaan di sini. Dengan N adalah koefisien kekasaran, sedangkan notasi lainnya sama dengan persamaan 6.3. Kekasaran N, nanti N-nya berbeda-beda tergantung dengan tata guna lahannya digunakan untuk apa, seperti itu. Demikian tentang limpasan air. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada pertanyaan silakan nanti diberikan di kolom komentar atau di grup. Saya tutup. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.